Pada video sebelumnya, saya memaparkan betapa pentingnya kemampuan berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ekosistem masyarakat dunia. Nah, di video berikut ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana seseorang lancar berbahasa Inggris walaupun belajar secara otodidak. Saya pernah bertemu seorang siswa yang cukup mahir berbahasa Inggris, lalu bercakap-cakap dengannya menggunakan bahasa Inggris. I asked everything about her family, hobby, life, and passion, and she could answer all my questions well and fluently. Lalu, saya sedikit iseng menanyakan her strategy in mastering English, bagaimana dia belajar bahasa Inggris hingga memiliki kemampuan berbicara selancar itu. Jawabannya membuat saya sangat terkejut, surprise, karena ternyata dia hanya belajar bahasa Inggris secara otodidak. Bagi yang telah bersusah payah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun lamanya dan belum bisa berbicara dengan lancar, ini terdengar aneh ya. Sangat aneh mungkin. But in this era yang serba canggih, digitalisasi pendidikan, tentu that makes sense ya jika ada seseorang yang mampu berbicara bahasa Inggris lancar dengan hanya belajar secara otodidak. Nah, mau tahu caranya? Belajar sendiri di rumah namun tetap menguasai bahasa asing tersebut? Ikuti terus sharing saya berikut ini dan jangan lupa subscribe-nya. Yang pertama, it start from the simple one. Siswa tersebut mengatakan bahwa dia sering mendengarkan lagu berbahasa Inggris dan berusaha menerjemahkan maknanya. Banyak kosakata yang dia tidak tahu artinya, namun dengan gawai di tangan dia langsung buka Google Translation dan tanpa berlama-lama menemukan maksud dari bait-bait pada lagu tersebut. Ini dilakukan berulang sampai dia mengerti keseluruhan dari makna lagu tersebut. Kuncinya adalah disiplin, dan kabar baiknya adalah mendengarkan lagu berbahasa Inggris sambil belajar merupakan suatu yang sangat menyenangkan. Yang kedua, menonton film pendek sederhana berbahasa Inggris. Kegiatan ini dilakukan siswa tersebut setiap ada waktu. Di awal, dia sering membaca subtitle dari film tersebut. Namun seiring waktu dan banyaknya film yang ditonton, dia mulai memahami sedikit demi sedikit maksud dari setiap percakapan pada cerita film tersebut. Dia mengatakan bahwa menonton film pendek sederhana ini sangat signifikan membantunya terutama meningkatkan kemampuan listening dan speaking. Dia meniru bagaimana setiap kata bahasa Inggris diucapkan oleh pemeran. Ini sangat membantu when she says English within every conversation. Selain itu, dia mulai memahami setiap kata yang diucapkan dan dapat menangkap maknanya. Untuk menemukan link film pendek sederhana tentunya gampang sekali. Tinggal ketik di YouTube English Short Stories for Kids, maka akan muncul puluhan bahkan ratusan film pendek berdurasi 5-10 menit yang berbahasa Inggris lengkap dengan subtitlenya. Nggak rugi banget nonton film-film ini bagi anak-anak, karena selain belajar bahasa Inggris lebih menyenangkan, mereka juga secara otomatis menangkap moral values dari setiap ceritanya. Yang ketiga, mendengar video motivasi berbahasa Inggris secara berulang. Jika telah menemukan sebuah video motivasi, misalnya berdurasi 5-10 menit dan itu sangat menarik bagi Anda, tontonlah video itu berulang-ulang, mungkin 10 kali atau bahkan lebih. Sampai Anda hafal setiap kata dari kalimat-kalimat pada motivasi tersebut. Kegiatan ini akan sangat signifikan meningkatkan terutama kemampuan listening dan pronunciation Anda. Hal ini juga salah satu trik yang dilakukan oleh siswa tersebut. Keempat, chat berbahasa Inggris. Siswa tersebut mencari satu atau beberapa teman yang punya misi yang sama untuk belajar bahasa Inggris. Lalu, mereka merancang sebuah proyek kecil semacam English Speaking Club dengan mengharuskan setiap member berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris saat mengirim pesan, atau bertelepon, atau video call. Mengapa hal ini penting? Karena sering ditemukan banyak siswa yang merasa kurang nyaman berbahasa Inggris di tempat umum atau di depan teman-temannya yang lain yang mungkin belum siap berbahasa asing tersebut. Banyak sekali manfaat dari proyek ini, berlatih menulis, menguasai kosakata, mendengar, juga melatih keberanian berbicara karena semua anggota saling mendukung. Itu tadi karena mempunyai tujuan yang sama.
Kelima, sparring partner. Nah, jika dirasa bahasa Inggris kita sudah mulai bagus, carilah rekan latihan atau sparring partner yang levelnya lebih tinggi. Bisa jadi guru kita, teman yang bahasa Inggrisnya lebih bagus, atau siapa saja yang tertarik memperdalam bahasa Inggris. Anda juga bisa mulai menonton film-film berbahasa Inggris yang lebih panjang dengan cerita yang lebih seru tentunya. Juga mulai menonton video motivasi yang beragam dan tutorial berbahasa Inggris tentang berbagai hal yang menarik passion Anda. Keenam, coba buat sebuah presentasi kecil atau percakapan lalu rekam dan dengarkan kembali berulang-ulang video yang sudah dibuat tadi. Anda akan menemukan bagian yang perlu diperbaiki dalam hal bagaimana Anda berbicara bahasa Inggris, terutama your pronunciation. Banyak cara belajar bahasa Inggris tentunya, salah satunya otodidak tadi dengan menggunakan media dan fasilitas yang menarik dan murah. Namun, jika dana dan waktu yang cukup, tidak ada salahnya mengikuti dan memilih berbagai kursus terbaik yang ada di area kita masing-masing. Bergabunglah pada kursus yang mampu menggali 4 skill kemampuan bahasa Inggris, yaitu speaking, listening, writing, dan reading. Selamat mencoba, semoga Anda sang pembelajar semakin bersemangat belajar bahasa Inggris. Belajar tidak mengenal usia, apalagi kata terlambat. Teruslah belajar sepanjang hayat. Long life education for your better life. Thank you very much for watching my video, and see you again in my next video. Bye bye.